Assalamualaikum, selamat siang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube-nya Serdadu Channel. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pung 22 dan Serdadu Channel dimanapun berada, khususnya para pecinta kesenian reog ya di seluruh Indonesia Raya. Di sini saya ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankan penonton semuanya, khususnya yang menjalankan ibadah ya. Dan juga di sini dari teman-teman dari Pung 22 dan Serdadu Channel. Kali ini vlogger tentang kesenian atau budaya Jawa, khususnya reog ya. Dan dimana kita untuk berita di luar sana, katanya kesenian kita reog ya, khususnya reog, katanya diklaim dari negara tetangga. Mari kita semuanya kita ikut menjaga kebudayaan kita, ikut melestarikan kebudayaan bangsa supaya budaya kita tidak diklaim dari negara manapun, khususnya negara-negara yang ingin mengklaim ya. Semoga kembali lagi budaya reog punyanya adalah budaya Indonesia. Ya, di sini teman-teman dari Pung 22 dan Serdadu Channel di Basecamp Reog Turonggo Budoyo ya, yang beralamat di Sepokoh Pereng Mojo Gedang Karanganyar, yang mana Turonggo Budoyo sendiri adalah reog ya, termasuk reog baru ya. Reog pendatang baru di dunia hiburan adalah pendatang baru ya. Jadi di sini kami dari teman-teman Turonggo Budoyo tentunya masih banyak kekurangan dan masih banyak bimbingan dari para senior kita ya, para suhu reog semuanya. Di sini kita minta bimbingan tentunya ya. Mohon maaf nanti apabila kami menjelaskan properti dari kami, khususnya reog kepang ya, dan mungkin nanti ada kesalahan dalam pengambilan namanya itu nanti salah atau mungkin tutur sapa kami nanti salah, kami mohon maaf ya. Di sini kita cuma sekedar informasi, inovasi dan hiburan pastinya ya, dan pastinya juga ikut meramaikan budaya, ikut melestarikan budaya, yang mana budaya adalah di sini adalah reogdor. Reogdor adalah reog yang namanya? Reog yang berkecimpung di lokalan. Oh ya, reog di seputaran Karanganyar, Sragen ya. Mungkin dari reog-reog yang lainnya mungkin banyak variasi, banyak anunya ya. Yang jelas itu lain di tempat Anda ya. Lain ladang, lain belalang. Masalahnya begitu. Mungkin kalau sampai-sampai sudah nonton videonya mungkin kok reog Turonggo Budoyo begini kok lain dengan reog kami ya, mungkin gitu. Sudah saya katakan lain ladang lain belalang ya. Jadinya untuk panjenengan semuanya mohon dimaklumi apabila nanti ya dalam tutur kata nanti kami atau menjelaskan ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, di sini saya mau menjelaskan reog Turonggo Budoyo yang kemarin sudah sempat vlog dari Pung 22. Berdirinya reog Turonggo Budoyo itu pertama kali tanggal 27 September 2019. Itu benar, untuk berdiri atau pertama kali reog Turonggo Budoyo itu di Kepiane Jajawan itu tanggal 27 ya, 27 September 2019. Dan tergolong reog baru juga ya, pendatang baru. Nah, di sini kami mau memberitahu kepada teman-teman sedikit penonton subscribernya dari Pung 22 dan Serdadu Channel ya, kita mau memberitahu ikon di sini ya, atau coro carane pendolane reog Turonggo Budoyo. Sini saya mau tolong ambilkan. Nah, ini ya. Ini adalah salah satu ikon dari Turonggo Budoyo ya. Ini celeng ya. Celeng. Untuk namanya. Ini namanya ada Suro Gimbal. Ini Suro Gimbal. Nah, ini setiap main dia itu pasti keliling. Ngelilingi teman-temannya lagi main.
mencari. Jadi dia putar-putar ngelilingi, istilahnya itu seperti melindungi teman-temannya yang lagi pada bermain. Nah, Intinya pas terus karakter dia sangat garang dan galak. Dia sering suka lari. Mana saja pun pasti Dia lari. paling suka lari ini, lari, dan dia sangat terengginas, galak, dan apa ya? Dia juga suka makan, tapi dia suka lari. Yang jelas galak dia. Namanya Suro Gimbal ya. Ini ikon dari Turunggo Budoyo, atau ini adalah maskotnya dari Turunggo Budoyo. Ada celeng Suro Gimbal. Ini biasanya yang naik Mas Tribolot. Mas Tribolot ya. Juga ada lain lagi cerita. Di sini juga ada celeng lagi. Ya, ini celeng yang merah ya. Celeng yang merah ini lain dengan celeng yang hitam itu tadi. Dia untuk karakternya lucu. Sedikit kalem. Dia lucu. Dia suka banyak makan dan dia tingkahnya sangat lucu. Ya, sangat lucu. Dia karakter banget sama yang memakai ya. Karakternya itu hampir mirip sama yang memakai ini. Dia sangat tingkahnya lucu dan menggemaskan. Dia jelas dia suka makan. makan. Gemesnya toh Mas. Dia pastinya suka makan dan apa ya? Yang banyak tingkah Mas. Tapi larinya jarang-jarang. Gulungnya pun jarang-jarang. Kalau yang pakai ini biasanya pakaiannya ora reged dhewe. Ora reged dhewe, ora teles dhewe. Biasanya cuma literan wae golek mangan ya. Ini dari celengnya Turunggo Budoyo yang hitam, juga yang merah. Ya, ini. Kalau yang merah ini namanya siapa? Kalau untuk nama itu gini Mas. Kalau diingat itu nggak mungkin bisa ingat. Tapi sewaktu-waktu itu bisa seperti spontan ya. Spontan itu bisa teringat namanya sendiri. Tapi yang jelas kalau hitam ini namanya Suro Gimbal. Dialah adalah maskot dari Turunggo Budoyo ya. Oke. Terus yang ini kita namanya mohon maaf kita lupa ya. Yang jelas dia tingkahnya lucu, banyak makan, karakternya sama seperti yang makai. Ya, itu. Terus kita ke kuda yang paling tua di Turunggo Budoyo ya. Nah ini Barepane ya. Yang paling tua di Turunggo Budoyo ada namanya Brojodento ya. Brojodento ini punya karakter sedikit kalem tapi galaknya. Dia kalem tapi galak ya. Dia kalem tapi galak dan dia juga suka joget kalau perform ya. Jadinya untuk Brojodento ini kuda yang paling tua di Turunggo Budoyo atau yang pertama kali dibuat ini ya. Pertama kali dibuat dan di Turunggo Budoyo sendiri yang paling tua. Lagi ini untuk apa ya? Untuk ini karakternya itu galak, jelas intinya itu galak. Galak terengginas, tapi untuk jogetnya juga joget tapi tidak begitu suka joget atau tidak begitu bisa joget ya. Rodok kalem tapi galak. Kalem ning galak iki piye? Buas. Ya, betul, Pak. Buas. Nah, oke, ini namanya Brojodento paling tua sendiri. Terus kita beralih yang ini, yang hitam seret kuning. Ini sudah kelihatan sangat garang ya. Sangat garang atau sangat galak. Ini namanya Donoloyo ya. Donoloyo ini punya karakter ganas. Paling galak ya, Mas. Ganas, jogetnya juga bagus. Apa ya? Yang jelas itu cuma jaran ini atau kuda ini yang mau makan mowo cuma ini. Yang lainnya tidak suka mowo. Tapi cuma ini yang mau makan mowo atau aren cuma ini ya. Cuma ini namanya Donoloyo ya. Semua wis do mudeng ya. Bara ya. Nah, ini paling ganas, paling terengginas namanya Donoloyo. Ini biasanya yang pakai ada Mas Yusuf ya, Mas Yusuf. Joki andalan. Jokinya dari Donoloyo. Dan ini punya gandengan atau punya istri, Mas. Ini punya istri. Kalau istilah orang itu punya istri. Punya istri yang mana putih. Putih sing mus. Cekai. Yang putih ini namanya Ambarsari ya. Ambarsari cara-carane bojone yen wong iki bojone Donoloyo ya.
Ambarsari ini istrinya Donoloyo ini karo bebujonane wong. Ini untuk Ambarsari ini atau Istri dari Donoloyo. Istri dari Donoloyo ini punya karakter itu gimana ya? Karakternya itu kalem. Kalau perform ini biasanya itu masuk yang paling terakhir biasanya. Iya, terus nyari temennya Mas. Temennya biasanya ditambani kayak dijak joget meneh. Biasanya ini apa ya? Dadine itu kinarbar. Biasanya ini ya. Di akhir perform. Namanya Ambarsari. Ambarsari. Dan Kalau Ambarsari dibayangkan wanita ya cantik sekali. kalau mungkin kita bayangkan ada wujud nyata, mungkin dia cantik aja. Dilihat dari namanya saja Ambarsari. Ambarsari pastinya cantik. Dan Donoloyo pastinya orangnya sangat gagah dan Ganteng. Ireng manis kayak Mas Munting. Iya. Sejelas ki jenggureng. Jenggureng ini apa Mas? Jenggureng ireng medeni. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Putih. Ini putih ini beda lain sama Ambarsari tadi lain ya. Lain dengan Ambarsari, tapi ini namanya Minawati. Minawati ini kalau menurut cerita dari yang pernah dirasuki, dia adalah pendatang. Intinya cara carane nggone Mbah Eyang Seduet, dia adalah pendatang, anak angkatnya dari Mbah Eyang Seduet. Namanya Ambarsari. Dia apa ya? Karakternya dia joget-joget, suka joget ya dia. Tapi ya dibilang galak ya galak, dibilang enggak ya enggak. Kalem yang ngelentem. Kalem tapi dia paling usil sebenarnya Mas dia. Paling merusul. Paling merusul di antara teman-temannya yang lain. Paling merusul sendiri untuk Ambarsari ini ya. Ini sejarahnya ini sedikit lucu. Gimana ini sejarahnya mungkin ada, sampean mungkin ingat untuk sejarahnya kok sampai Kepang Ambarsari ada. Sejarahnya itu dibilang lucunya itu begini. Ambarsari ya, Minawati ya Mas ini. Iya. Ini yang minta itu yang membuat jaran ini semua. Lucunya itu dia itu saat setelah membuat jaran itu malam tidur nek wong Jawa kasarane kuwi di pripen. Kok kancane mbok gawe nada, kok aku ora mbok gawe nada dhewe. Ngomong tulung sesuk gawe nada. Nah, terciptalah jaran Kepang bernama Minawati. Dia karakternya bandel. Ngeyel ini Mas. Bandel tapi nggak begitu nakal, cuma bandel. Bandel nggak begitu nakal lebih. Bandel tapi dia itu bandel dan paling usil. Nek dikandani ngeyel. Terus ke kudane Adit Sortayu. Untuk kuda kembar. Sortayu ya. Ini Sortayu dulu. Sortayu ini Sortayu, ini Belo ya. Belo. Ini Belo atau anakan jaran. Ini namanya Sortayu. Dia karakternya sangat galak. Usil, galak, memancing dia sangat memancing emosi penonton. Dan dia untuk teriakan dia itu luar biasa, paling kenceng sendiri. Namanya Sortayu. Ini biasa yang pakai atau yang nunggangi namanya Mas Adit. Adit Mukri ya. Ini biasanya teriaknya paling kenceng ya. Dan Sortayu ini kembar sama Catur Wakisto. Ini kembar ini ya. Ini ada, pasti ini juga ada. Kalau ini main, ini main. Kalau ini main, ini pasti main. Harus dua itu harus ada. Ini semuanya harus main. Ini kembar, namanya Catur Wakisto. Catur Wakisto Mas. Dia karakternya galak dan sangat galak. Dia Berangasan. Piye? Cara carane dikandani gak iso. Dilus gak iso. Gak iso dilus. Sik mari padu yo. Ya dua ini, ikon semarai perang ya loro ini. Memancing keributan. Tapi kembali lagi untuk kita itu di sini adalah semuanya budaya ya. Dan semua hiburan, desa itu pasti punya budaya dan hiburan, jadinya ya cuma kita menerangkan karakter dari kuda ya. Tidak bermaksud kok angger numpak iki kudu padu. Cuma kita di sini kita terangkan karakter dari Sortayu terus sama Catur Wakisto, karakternya memang begitu. Dia kembar tapi lain karakter ya, lain karakter. Ini suka teriak tapi yang ini nggak suka teriak, gitu ya. Pasti kalau kembar itu tetap ada bedanya. Ada min plusnya. Tapi untuk fisik hampir mirip ya. Untuk fisik hampir sama seperti manusia pada umumnya. Kembar ya.
tapi karakternya sendiri-sendiri. Yang ini galak, rengginas dan suka teriak. Yang ini kalem tapi sekali nyerang. Ya kalem galak lah. Galak ini. Ora iso dikandani cara wong iki. Sak karepe dhewe. Ya. Ini namanya Catur Wakisto dan ini yang namanya Surtayu. Ya. Ini biasanya pakai Mas Adit Mukri dan ini Mas Bagas sendiri. Lagi ya. Oke, ini kalau namanya mohon maaf kita sempat lupa. Nanti buat teman-teman TB mungkin yang ingat bisa komen di kolom komentar dari Pong 22 dan Serdadu Channel ya. Namanya apa? Lupa. Yang ini yang pegang Mas Kori. Ini kudanya atau jaran wedok. Dia paling suka joget. Ya, di antara teman-temannya joget paling bagus sendiri atau yang paling suka joget adalah dari yang ini. Tapi untuk namanya kita sempat lupa. Nanti buat teman-teman TB yang mungkin ingat nanti bisa coret-coret ya. Khususnya jalan Mas Kori ini namanya apa? Bisa komen di Pong 22 atau di Serdadu Channel. Ini yang jelas karakternya suka joget, paling suka joget dan paling bagus sendiri jogetnya di antara teman-temannya. Nah, ini biasanya Mas Kori korek yang naik ya, atau yang bawa Mas Kori. Jokinya unyu-unyu ini. Namanya ini kalau namanya sempat lupa juga. Teman-teman tadi kita tanya teman-teman juga banyak yang lupa ya. Masalahnya itu seperti yang dibilang dari Mas Bagas tadi, kalau nama kita suruh ingat nama biasanya pasti itu lupa. Tapi secara spontan kadang itu langsung ingat. Oh, si A, si B itu tahu. Ya, kebetulan tadi tidak ada persiapan khusus, jadinya mohon maaf kita jawabnya ini ya, setahunya Mas. Setahu kita gitu aja ya. Tapi sekali lagi kalau ada tutur sapa kami yang keliru atau mungkin cara pembicaraan, cara penerangannya kita salah, kita mohon maaf ya. Cuma setahu kami ya. Gitu. Sehubungan di sini saya cuma mewakili dari teman-teman pada repot. Jadinya mohon maaf ya. Terus ini ada yang mirip ini. Ini seperti kembar ya. Ini seperti kembar, tapi nggak kembar ini ya. Tapi ini nggak kembar, lain. Sama perempuan tapi lain. Kalau seperti yang tadi Surtayu sama Catur Wakisto tadi kembar. Ini benar kembar. Ini kembar. Isinya pun juga kembar. Ini kembar ya. Tapi ini walaupun mirip, tapi nggak kembar. Dia juga kalau kuda dia cewek, perempuan juga. Tapi dia itu tidak begitu suka joget. Hobinya cuma makan. Dia tidak suka joget, cuma dia sukanya makan dan apa ya? Dia juga sedikit ganas. Kalau ada temannya yang apa ya? Kalau diganggu orang luar, temannya yang diganggu, dia ikut andil. Dia pasti ikut. Ya, dia pasti ikut. Tapi kalau yang ini belum tentu dia ikut karena sifatnya sedikit cuek. Sifatnya untuk dia itu cuek. Ini orang gagas, kancane artinya orang gagas. Sepenting joget iki. Sepenting joget kendangnya ngaplak wis lali opo. Yang wis asik pokoknya. Oke, ini biasanya ditumpaki Mas Joko. Biasanya yang pakai ini Mas Marjo Jimat, Juragan Jimat. Itu untuk dianya ini lagi ke Semarang. Kita ada acara, ada seminar tentang jimat Semarang. Oke, kembali lagi ini terbilang baru Mas ya. Terbilang baru atau new. Ini kenapa kok dibilang baru? Membuatnya tidak bareng sama teman-teman yang lainnya itu tidak bareng. Ini baru berapa kali perform? Sekitar 2 kali perform ya. Kenapa kok ini bisa baru? Masalahnya dia pindahan dari Ganong atau Pentol ya. Dan pentolnya sekarang sudah tidak ada. Dia minta ganti wadah, dia minta jaran. Ya, ini namanya Dwi Hanggo ya. Dwi Hanggo. Hobi joget ya. Ini lumayan hobi joget dan dia karakternya juga garang. Dilihat dari penampilannya dia adalah sosok yang budi dhuwur Mas. Remaja yang budi dhuwur. Masalah jaranya dilihat dari karakter jaranya dia besar dan dalam mungkin sosok yang merasukinya adalah yang budi dhuwur, remaja yang budi dhuwur, sangar.
Kados sampean mesti ya. Hobine ning gak nyokek lho ya. Sing hobine nyokek siji-sijine wingi. Ini nggak punya hobi nyokek. Ini garak ya. Ini namanya Dwi Hanggo. Dia pindahan dari Gandong atau dari Pentul ya. Ini biasanya naik ada Mas Mirza Nongki ya biasanya. Biasa kalau kita sedikit cerita, dulu kalau waktu bersama Dwi Hanggo waktu masih dalam bentuk pentul dia tuh ngepel. Ya selalu ngepel. Ngepel arti antem kewang apa piye gak mudeng ya. Ya jelas ngepel, tapi enggak Enggak rese, Mas. Enggak rese ya. Kalau Cuma ngepel. reok sini itu kalau enggak dijaraki pasti enggak akan intinya gawe jalaran. Kecuali kalau ya mohon maaf ya, semuanya mungkin reok manapun mungkin sama. Teman-teman semuanya mungkin sama. Yang dijahili tetap ngamuk itu pasti. Pasti itu. Pasti ngamuk itu pasti. Tapi ini alhamdulillah kalau nggak dijahili nggak mungkin kalau buat kerusuhan enggak. Cuma wae si kembar dua itu yang agak usil, agak rese dan suka memancing keributan. Yang suka memancing keributan itu biasanya Surtayu sama Catur Wakisto. Tapi yang lebih Catur Wakisto itu dia itu nyimak Mas, karakternya nyimak. Dia itu memperhatikan si Adit. Si Surtayu. Dia sangat memperhatikan Surtayu dan teman-temannya. Jadinya itu dia itu karakternya sangat peduli sama teman-temannya. Seperti maskotnya seperti Celeng itu, dia setiap kali perform dia pasti muterin kancanya, diputeri. Cara-caranya kayak pagar betis. Gitu. Oke, buat teman-teman semuanya itu tadi sedikit review ya, tentang jaran atau kuda kepang dari Turonggo Budoyo. Dari karakter, nama dan sedikit ada sejarahnya. Apa ya? Nama yang tidak kita ingat di sini. Ya mohon maaf nanti teman-teman yang tahu bisa komen ya. Dan kita memberi sedikit informasi buat teman-teman semuanya. Nama karakter dari kuda kepang dari Turonggo Budoyo yang mana tadi sudah kita terangkan karakternya si A, si B, si C begini-begini dan namanya ada yang lupa kita juga mohon maaf. Dan kita ya Mas ya, kita beritahu kalau kepangnya dari Turonggo Budoyo ini terbuat dari apa ya namanya ini ya? Apa itu Mas? Tali herbal ya. Tali herbal bukan dari kepang ya. Bukan dari bambu, melainkan dari tali herbal. Untuk kepitnya ini rotan. Kan ada reok yang dari kepang bambu, kepang bambu ada, tapi juga yang reok yang pakai plastik, bahan tas ini mau juga ada. Jadinya itu tadi di depan sudah kita jelaskan, lain ladang, lain belalang ya. Oke, buat teman-teman semuanya dari sahabat Pong 22 dan Serdadu Channel, jangan lupa like dan subscribe. Ya, dan jangan lupa jaga terus budaya kita supaya budaya kita tidak diklaim atau diakui dari negara-negara lain ya. Khususnya Malaysia. Terima kasih buat teman-teman semuanya dan tentunya salam budaya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.